Bisnis. Iya, Waalaikumsalam. Ya kan, Ya, mau duduk di mana? Di sini atau di sini? sini aja. Di sana. Di sini. Di sini. Mana yang apa sudah nyaman kemudian kalau uang nyaman bisa dinyamani. Sudah, Bu. Baik, gimana kalau menyamani? Baik, Bu. Nih, sebelum ke sini Mbak Yona habis kegiatan apa sebelum ke sini ke ruang saya? Tadi saya ada kuliah, Bu, dari pagi. Ada 2 mata kuliah. Oh, belum aku kuliah. Ya. Apa aja Mbak Yona kuliahnya, nama kuliahnya? Statistika sama kewirausahaan. Mau statistika sama kewirausahaan. Iya. Gimana aku statistika sama kewirausahaan di mata kuliah itu? Statistika tadi lumayan susah, Bu, karena kalau kewirausahaan kan itu kami hanya presentasi dari ini, setiap kelompok ini presentasi produk sama proposalnya juga. Oh, proposal juga. Untuk produknya ini produk apa Mbak Yona? Produk tentang ini ya, Bu, untuk mau ini kayak nanti kalau ada pameran kayak gitu ya, nanti bisa dibagikan di kayak kalau ada acara-acara gitu. Oh, ada acara. Untuk programnya ini hanya untuk acara atau gimana Mbak Yona? Biasanya kan yang namanya program itu kan diperjualbelikan. Ya, untuk programnya ini diperjualbelikan atau hanya pameran saja? Diperjualbelikan juga, Bu. Oke. Selain itu apa ada kegiatan lain di perkuliahan selain mengikuti 2 mata kuliah? Tidak ada sih. Untuk perkuliahannya Mbak Yohana ini semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5 ya Mbak Yohana. Pada semester 5 ini pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya apa nih? Apa nih yang di semester 5 menurut Mbak Yohana ini bagaimana? Ini bisa bersyukur ya deh, Bu. Puji Tuhan masih bisa melewati semester-semester kemarin dan bisa sampai di semester 5 ini. Oke, untuk perkuliahannya Mbak Yohana mengikuti kegiatan atau hanya perkuliahan saja atau bagaimana Mbak Yohana? Saya pernah ikut UKM kampus itu, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi. Oke, untuk UKM kampus ini UKM apa yang Mbak Yohana ikuti? UKM Unit Kegiatan Kristen Kerohanian. UKK, iya. Iya, UKK. Oke. Kenapa Mbak Yohana kok keluar dari UKK ini? Kenapa Mbak Yohana? Soalnya itu ya, Bu, kegiatan itu kan banyak yang dimenangkan. Iya. Kan kami itu kosannya itu di Ngagel sini ya, Bu. Jadi kalau ke sana itu kayak ini ya, Bu, apalagi kalau PP biaya Grab ke sana itu kan mahal juga ya, Bu. Mana biaya Grabnya, terus mana biaya uang makannya. Kami nggak mau ikut lagi, Bu, karena itu ya banyak pengeluaran juga. Oke, banyak pengeluaran karena cara ngatur pemenangan ini jauh juga ya. Iya, Bu. Mbak Yohana ini lepas di Ngagel. Iya, dengan Jauh dari kampus sini atau gimana Mbak Yohana? Apa masih di daerah kampus atau bagaimana? di belakang kampus itu. Oh, di belakang kampus. Oke. Baik, Mbak Yohana sudah merasa nyaman. Ya. Kita sesi berikutnya di mana saya sebagai fasilitator
menjembatani membuat jawaban dan keputusan ada di Mbak Ilham sendiri. Dan apabila Mbak Ilham masih kurang dalam waktu yang 15 sampai 20 menit ini, Mbak Ilham bisa mengkonfirmasikan ulang kepada saya melalui via WA atau langsung menghubungi saya, bisa Mbak Ilham. Apa Mbak Ilham bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, baik. Mbak Ilham bisa menceritakan permasalahannya Mbak Ilham dengan rileks tanpa merasa saya hati ini, karena Mbak Ilham dalam sesi ini ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Mbak Ilham tidak perlu khawatir pada pemasaran Mbak Ilham. Silakan Mbak Ilham untuk menceritakan semua permasalahannya Mbak Ilham. Baik Bu, saya tuh kayak akhir-akhir ini ya Bu, saya merasa saya tuh sulit tuh bangun pagi. Jadi kayak mengganggu sekali di kehidupan saya, apalagi di pekerjaan saya. Apa yang membuat Mbak Ilham ini merasa terganggu? Ya karena kalau saya terlambat bangun pagi, bukan semester 5 ini juga kami ada kuliah pagi, Bu, kuliah mata kuliah statistika sama penelitian kuantitatif. Di mata kuliah itu kami perkuliahannya itu jam 7 pagi. Nah jadi kalau terlalu pagi itu juga saya kadang ya susah untuk bangun pagi. Terus saya juga kalau misalnya itu kadang juga ibu saya ibu nggak masuk perkuliahan itu karena sulit bangun pagi. Apa ada yang lain yang Mbak Yana inginkan dalam permasalahan Mbak Yana ini selain tidak bolos atau sering mengantuk atau bagaimana? Apa ada yang lain selain itu? Agar bangunnya bisa lebih pagi lagi, apa ada yang lain? Ada Bu, mungkin karena dengan saya bisa bangun pagi lagi ya Bu, saya tidak ketinggalan. Yang pertama itu saya tidak ketinggalan ini mata kuliah. Terus saya bisa ini apa juga ya Bu, bisa di absen saya itu tidak ada yang bolos-bolosan juga. Terus materi yang dosen kasih ke saya juga saya bisa dengarkannya juga ini. Oke, berarti sama ini Mbak Ilham. Oke, selama ini Mbak yang Mbak Ilham inginkan ini yaitu lagi mengubah kebiasaan buruk di dalam dunia perkuliahan. Iya. Apa ada lagi selain perkuliahan yang membuat Mbak Ilham ini ingin bangun pagi selain perkuliahan? Tidak ada sebuah Oke. Apa harapan dalam Mbak Ilham sendiri dalam masalahnya Mbak Ilham ini? Harapan buat Mbak Ilham? Harapan saya itu mungkin saya bisa bangun lebih pagi lagi, terus bisa yang seperti saya bilang tadi kan bisa pergi kuliah tanpa bolos-bolosan, terus bisa mendapatkan ini materi yang dosen sampaikan kepada saya juga, pada kami yang ada di kelas-kelas di dalam kelas. Oke, kita semua keinginanmu sudah terpenuhi. Apa yang Mbak Ilham ingin capai lagi? Ya mungkin dengan nilai ya Ibu bisa mendapatkan nilai bagus, terus lulus tepat waktu juga. Lalu Mbak Ilham melakukan apa untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik? Ya mengerjakan tugas, terus bisa ini ya Ibu aktif di dalam kelas, terus tidak bolos-bolosan juga gitu. Dalam prosesnya Mbak Ilham pagi ini, Mbak Ilham juga agak keinginan bahwasanya Mbak Ilham ingin
Iya, iya Mbak Yana, lumayan. Oke. Selama ini apa aja sih Mbak Yana, yang Mbak Yana lakukan terhadap dirinya Mbak Yana? Perilaku yang Mbak Yana lakukan ini apa? Nah, saya mulai tidak malas-malasan untuk bangun pagi dan mulai untuk lebih prioritaskan pekerjaan saya ketimbang ini bermain HP. Mengetes pokoknya. Untuk kuliahnya tuh biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Yana? Ada yang dari jam 7 sampai jam 12, terus lanjut lagi dari jam setengah 1 sampai jam 4 sore. Iya. Ketika Mbak Yana kegiatan kuliah nih, Mbak Yana ketika kegiatan kuliah dan merasa Mbak Yana ini tidak melakukan. Mungkin saya tidak bisa mendapatkan nilai saya yang mendapatkan nilai yang bagus, terus saya juga tidak mendapatkan, saya ketinggalan materi yang diberikan oleh dosen juga. Oke, saat Mbak Yana memiliki kuasa Mbak Yana melakukan apa? Kadang saya kalau ada tugas tuh saya mengerjakan tugas, tapi kalau tidak ada itu saya scroll TikTok juga. Untuk slot itu apa Mbak Yana bisa menjangkau Mbak Yana itu main atau membuka aplikasi TikTok itu berapa jam, berapa menit, berapa detik gitu? Saya tuh kadang ya Bu, kalau tidak ada tugas tuh saya lebih banyak saya hampir 24 jam itu kalau misalnya bukan sampai 24 jam nih deh Bu. Kalau 2 jam atau 3 jam itu saya buka TikTok, setelah itu saya tidur siangnya jam 3 itu sampai bangun jam 4, kadang setengah 5, terus saya lanjut buka HP lagi sampai malam lagi. Oke, Mbak Yana ini aktif sekali ya bermain aplikasi TikTok ya? Iya Bu. Apa perilaku yang menurut Mbak Yana nih, yang menurut Mbak Yana menghambat pencapaiannya Mbak Yana? Karena saya males-malesan nih Bu, lebih kayak kalau bangun siang itu saya lebih langsung kayak mengambil HP terus buka TikTok, scroll TikTok, jadi itu yang buat kayak menghambat saya untuk memulai untuk mengerjakan tugas, terus ini untuk bisa bangun pagi untuk bisa ke kampus. Oke, menurut Mbak Yana ini, apakah perilaku kamu saat ini sudah mendukung tujuan untuk mendapatkan sesuai keinginannya Mbak Yana? Belum sih Bu. Mbak Yana memiliki strategi yang Mbak Yana inginkan. Iya Bu, ada. Apa? Yang pertama itu saya membuat alarm ya Bu. Ya. Membuat alarm, terus kadang juga saya tuh mulai berkurang untuk bermain HP Bu. Saya berkurang bermain HP dari 3 jam, saya bisa sampai 1 jam, dan saya juga bermainnya juga bisa nggak sampai 1 jam juga ya Bu. Terus kalau ada tugas tuh saya mengerjakan tugas juga. Terus setelah mengerjakan tugas tuh saya tidur ya Bu, tidur, habis itu saya buka HP itu, habis itu saya tidur lagi, buka HP lagi, terus kalau malamnya itu sebelum tidur ya Bu, saya membuat alarm itu di jam 6 pagi, dan setengah 7, terus saya tidur dari jam 10, jam 12 malam saya mulai tidurnya itu di jam setengah 9, jam 9 lewat, seperti itu. Oke, apa sih kebiasaan baru apa tanamkan untuk mendukung keinginannya Mbak Yana? Paling itu ya Bang, tidak sampai 4 jam, 3 jam, 5 jam untuk scroll TikTok. Itu yang Mbak Yana tanamkan pada diri Mbak Yana.
Oke, siapa yang bisa Mbak Ilona libatkan agar rencananya Mbak Ilona ini mudah dijalankan? Kira ada sibuk paling dari saya sendiri. Ininya Ilona sendiri. Oke, baik. Pemasaran ini Mbak Ilona ingin kalau di awal Mbak Ilona ini mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. Mbak Ilona juga melakukan inovasi dan saat Mbak Ilona melakukan mengatur aktivitas salah satunya aplikasi yang di HP yang bermain TikTok itu tadi yang lama sekali gitu ya, mungkin Mbak Ilona apa Mbak Ilona berkenan saya memantau Mbak Ilona perkembangannya bagaimana. Ya Bu, saya berkenan. Oke, jadi Mbak Ilona ini berkenan saya pantau ke depannya bagaimana. Oke, perkiraan Mbak Ilona ingin melakukan perubahan ini, melakukan aktivitas ini apa Mbak Ilona? Mungkin setelah proses konseling ini. Proses konseling ini. Baik, apabila Mbak Ilona masih memiliki atau masih kurang dalam permasalahan ini, Mbak Ilona bisa menghubungi saya di lewat WA atau bisa menghubungi saya di tempat. Oke, untuk pertemuan berikutnya Mbak Ilona mau di hari apa? Dari Jumat Bu. Hari Jumat. Iya. Tunggu tempatnya sama ya. Iya Bu. Oke, jadi Mbak Ilona saya pantau. Untuk sesi berikutnya Mbak Ilona ketemu saya lagi di hari Jumat dan tempatnya sama. Oke. Saya berterima kasih Mbak Ilona sudah menyempatkan hadir untuk menemui saya Mbak untuk menceritakan permasalahannya Mbak Yohana. Ya Bu. Baik Bu, Ibu saya izin pamit pulang juga. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau menyempatkan waktu dan mendengarkan permasalahan saya. Saya mohon maaf juga Ibu kalau saya ada salah kata sama Ibu. Misi ya Bu, saya izin pamit pulang. Oh iya. Makanya Mbak Ilona yang indah lagi ya. Iya. Dan